Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai bab 4 tentang job posting. Sebelumnya perkenalkan, saya Laila Nur Auliani, NPM 20131000128. Saya M. Ari Pratama, NPM 20133100112. Saya sendiri, Helena Ivandre, NPM 18133100145. Saya Futia Wakidatul Fadilah, NPM 20133100135. Saya Yunaifula, NPM 20133100142. Oke, slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep yang menjadi rangka bangunan sistem kalkulasi biaya. Nah, ada 3. Yang pertama itu objek biaya, sesuatu yang akan diukur biayanya, misalnya sebuah produk seperti komputer atau jasa seperti biaya perbaikan komputer. Terus yang kedua itu biaya langsung dari suatu objek biaya, biaya yang terkait dengan suatu objek biaya yang dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi. Terus yang ketiga, biaya tidak langsung dari suatu objek biaya, biaya yang terkait dengan suatu objek biaya tercapai tidak dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomis. Biaya pembebanan biaya merupakan istilah yang umum digunakan untuk membebankan biaya ke objek biaya, apakah itu biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Nah, penelusuran biaya merupakan istilah spesifik untuk membebankan biaya langsung. Oke, slide yang kedua ini tentang kita perlu memperkenalkan dan menjelaskan dua istilah berikut untuk membahas sistem kalkulasi biaya. Nah, yang pertama itu pol biaya adalah pengelompokan pos-pos biaya individual. Terus yang kedua itu dasar alokasi biaya. Secara sistematis mengaitkan biaya tidak langsung atau sekelompok biaya tidak langsung dengan objek biaya. Nah, contohnya itu perusahaan mengalokasikan biaya-biaya untuk mengoperasikan mesin pemotong logam yang dikumpulkan dalam suatu pol biaya tunggal di antara produk yang berbeda. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem job costing dan proses costing. Nah, yang pertama itu sistem kalkulasi biaya pekerjaan. Pada sistem ini, objek biaya adalah unit atau multi unit dari produk atau jasa yang khas yang disebut pekerjaan. Terus yang kedua itu sistem kalkulasi biaya proses. Nah, pada sistem ini, objek biaya adalah unit-unit produk atau jasa yang identik atau serupa dalam jumlah besar. Terus yang ketiga, kalkulasi biaya aktual pada perusahaan manufaktur. Nah, kalkulasi biaya aktual adalah sistem kalkulasi biaya yang menelusuri biaya langsung ke objek biaya yang dengan memakai tarif biaya langsung aktual dikalikan jumlah aktual input biaya langsung. Nah, sistem ini mengalokasikan biaya tidak langsung berdasarkan tarif biaya tidak langsung aktual dikalikan jumlah aktual dasar alokasi biaya. Slide selanjutnya tentang kalkulasi biaya aktual pada perusahaan manufaktur. Nah, pendekatan umum terhadap job costing itu yang pertama, mengidentifikasi pekerjaan yang dipilih sebagai objek biaya. Terus yang kedua, mengidentifikasi biaya langsung job atau pekerjaan. Terus yang ketiga, memilih dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke job. Nah, biaya manufaktur tidak langsung adalah biaya yang diperlukan untuk melakukan suatu job namun tidak dapat ditelusuri ke job tertentu. Nah, biaya tidak langsung ini seperti supervisi, utilitas, dan lain-lain. Karena biaya-biaya tersebut tidak dapat ditelusuri ke job tertentu, maka biaya itu harus alokasikan ke semua job dengan cara yang sistematis. Terus yang keempat, mengidentifikasi biaya tidak langsung yang terkait dengan setiap dasar alokasi biaya.
Nah, dasar alokasi biaya tunggal yaitu jam kerja tenaga manufaktur langsung dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya manufaktur tidak langsung ke job. Langkah 5 menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke job. Tarif biaya tidak langsung aktual dihitung dengan cara membagi biaya tidak langsung total dalam pool biaya dengan kuantitas total dari dasar alokasi biaya. Sebagai contoh, menghitung tarif alokasi untuk satu-satunya pool biaya overhead manufaktur sebagai berikut. Tarif overhead manufaktur aktual sama dengan biaya overhead manufaktur aktual dibagi total kuantitas aktual dari dasar alokasi biaya, yaitu $1.215.000 dibagi 27.000 jam tenaga kerja manufaktur langsung sama dengan 45 per jam tenaga kerja manufaktur langsung. Langkah 6 menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke job. Biaya tidak langsung dari suatu job dihitung dengan mengalihkan kuantitas aktual dari sikap dasar alokasi biaya yang berbeda yang terkait dengan job itu dengan tarif biaya tidak langsung dari setiap dasar alokasi biaya. Sebagai contoh, biaya manufaktur yang dialokasikan ke job mesin bubur kertas sama dengan $3.960 yang didapat dari 45 per jam tenaga kerja manufaktur langsung dikali 88 jam. Langkah 7, menghitung biaya total job dengan menambahkan semua biaya langsung dan tidak langsung yang dibebankan ke job. Sebagai contoh, biaya manufaktur total job adalah $10.145 didapat dari menjumlahkan biaya manufaktur langsung yaitu $6.185 dengan biaya overhead manufaktur sebesar $3.960. Peran teknologi. Peran teknologi juga diperlukan dalam job costing untuk mempercepat kinerja dan membantu manajer dalam membuat keputusan. Teknologi yang mendukung saat ini ialah barcode yang ditempelkan pada barang yang dijual maupun yang dibeli. Dengan bantuan barcode tersebut, karyawan atau manajer tidak perlu lagi menghitung satu persatu barang yang tersedia di gudang maupun yang terjual. Jadi peran teknologi di sini sangat penting dalam efisiensi kinerja dalam perusahaan. Periode waktu yang digunakan untuk menghitung tarif biaya tidak langsung. Ada dua alasan mengapa perusahaan menggunakan periode yang lebih panjang, misalnya 1 tahun, untuk menghitung tarif biaya tidak tetap. Alasan pertama karena alasan angka numerator atau pool biaya tidak langsung, yang digunakan karena semakin pendek periode, semakin besar pengaruh pola musiman terhadap jumlah biaya. Alasan kedua karena alasan angka denominator atau kuantitas dasar alokasi, karena kebutuhan untuk menyebar biaya tidak langsung tetap bulanan ke tingkat produksi bulanan yang fluktuatif. Beberapa biaya tidak langsung per bulan mungkin merupakan biaya variabel jika dikaitkan dengan dasar alokasi biaya, dan sementara yang lain bisa bersifat tetap. Kalkulasi biaya normal. Karena alasan angka numerator dan denominator yang dibahas sebelum ini, tarif biaya tidak langsung yang dianggarkan dapat dihitung untuk setiap pool biaya sebagai berikut. Tarif biaya tidak langsung yang dianggarkan sama dengan biaya tidak langsung tahunan yang dianggarkan dibagi kuantitas tahunan yang dianggarkan dari dasar alokasi biaya. Penggunaan tarif biaya tidak langsung yang dianggarkan melahirkan kalkulasi biaya normal. Kalkulasi biaya normal adalah sistem kalkulasi biaya yang menelusuri biaya langsung ke objek biaya dengan menggunakan tarif biaya langsung aktual dikali dengan kuantitas aktual dari input biaya langsung, dan yang mengalokasikan biaya tidak langsung berdasarkan tarif biaya tidak langsung yang dianggarkan dikali dengan kuantitas aktual dari dasar alokasi biaya. Baik kalkulasi biaya aktual maupun kalkulasi biaya normal menelusuri biaya langsung ke job dengan cara yang sama. Kuantitas aktual serta tarif aktual dari bahan langsung dan tenaga kerja manufaktur langsung yang digunakan pada suatu job telah diketahui dari dokumen-dokumen sumber
ketika job itu dilakukan. Satu-satunya perbedaan antara kalkulasi biaya aktual dengan kalkulasi biaya normal adalah bahwa kalkulasi biaya aktual menggunakan tarif biaya tidak langsung aktual, sementara kalkulasi biaya normal menggunakan tarif biaya tidak langsung yang dianggarkan untuk menentukan biaya job. Sistem kalkulasi biaya normal atas pekerjaan atau normal job costing pada perusahaan manufaktur. Buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum harus dipandang hanya sebagai salah satu dari beberapa alat yang membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian. Untuk perencanaan dan pengendalian bukan hanya memakai dokumen-dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat angka pada buku besar pembantu, tetapi juga variabel-variabel non-keuangan seperti presentasi pekerjaan yang membutuhkan pengerjaan ulang. Penjelasan transaksi. Analisis transaksi per transaksi berikut menjelaskan bagaimana sistem job costing digunakan dalam mencapai tujuan kalkulasi biaya produk dan tanggung jawab serta pengendalian departemen. Yang A. Pembelian bahan serta input manufaktur lainnya. Yang kedua, konversi menjadi persediaan dalam proses. Yang ketiga, konversi menjadi persediaan barang jadi. Yang terakhir, penjualan barang jadi. Kuantitas aktual input biaya langsung. Yang kedua, biaya tidak langsung sama dengan tarif biaya langsung yang dianggarkan. Kuantitas aktual dasar alokasi biaya. Untuk setiap transaksi kita akan membahas akun-akun yang terpengaruh. Yang pertama, transaksi pembelian bahan langsung dan tidak langsung secara kredit senilai $89.000. Analisis akun aktiva pengendalian bahan meningkat di debit sebesar $89.000, sementara kewajiban pengendalian utang usaha meningkat di kredit sebesar $89.000. Ayat jurnalnya pengendalian bahan senilai $89.000 dan pengendalian utang usaha senilai $89.000. Yang kedua, transaksi bahan yang dikirim ke lokasi manufaktur bahan langsung senilai $81.000 dan bahan tidak langsung senilai $4.000. Analisis akun aktiva pengendalian barang dalam proses meningkat di debit senilai $81.000 dan akun pengendalian overhead manufaktur meningkat di debit senilai $4.000. Aktiva pengendalian bahan menurun di kredit sebesar $85.000. Ayat jurnalnya yang pertama, pengendalian barang dalam proses senilai $81.000, pengendalian overhead manufaktur senilai $4.000 dan pengendalian bahan senilai $85.000. Yang ketiga, transaksi pembayaran gaji total bulan Februari. Biaya langsung senilai $39.000 dan tidak langsung senilai $15.000. Analisis akunnya aktiva pengendalian barang dalam proses meningkat di debit sebesar jumlah tenaga kerja manufaktur langsung senilai $39.000 dan pengendalian overhead manufaktur meningkat di debit sebesar $15.000 dari tenaga kerja manufaktur tidak langsung. Kewajiban pengendalian utang upah meningkat di kredit sebesar $54.000. Ayat jurnalnya pengendalian barang dalam proses senilai $39.000, pengendalian overhead manufaktur senilai $15.000 dan pengendalian utang upah senilai $54.000. Yang keempat, pembayaran gaji manufaktur total untuk bulan Februari adalah senilai $54.000. Karena kita berfokus pada masalah job costing, penguatan dari gaji karyawan termasuk pajak diabaikan dalam contoh ini. Untuk kemudahan utang upah bulan berjalan diasumsikan telah dilunasi pada akhir bulan. Analisis akun kewajiban pengendalian utang upah menurun di debit sebesar $54.000, sedangkan aktiva pengendalian kas menurun di kredit sebesar $54.000. Ayat jurnalnya pengendalian utang senilai $54.000 dan pengendalian kas senilai $54.000. Selanjutnya yaitu transaksi yang ke-6, alokasi overhead manufaktur ke job sebesar $80.000. Analisis akun
Aktiva pengendalian barang dalam proses meningkat di debit sebesar 80.000 US dollar. Akibatnya pengendalian overhead manufaktur menurun di kredit sebesar 80.000 US dollar. Melalui akun kontranya, overhead manufaktur yang dialokasikan. Overhead manufaktur yang dialokasikan disebut juga aplikasi overhead manufaktur adalah jumlah biaya overhead manufaktur yang dialokasikan ke setiap job berdasarkan tarif yang dianggarkan dikalikan kuantitas aktual yang digunakan dari dasar alokasi. Ayat jurnalnya. Pengendalian barang dalam proses di sebelah debit sebesar 80.000 US dollar. Overhead manufaktur yang dialokasikan di sebelah kredit sebesar 80.000 US dollar. Transaksi yang ketujuh. Penyelesaian dan transfer ke barang jadi dari job individual sebesar 188.800 US dollar. Analisis akun. Aktiva pengendalian barang jadi meningkat di debit sebesar 188.800 US dollar. Dan aktiva pengendalian barang dalam proses menurun di kredit sebesar 188.800 US dollar. Untuk mengakui penyelesaian job. Ayat jurnalnya, pengendalian barang jadi di sebelah debit sebesar 188.800 US dollar. Pengendalian barang dalam proses di sebelah kredit sebesar 188.800 US dollar. Transaksi yang ke-8. Harga pokok penjualan 180.000 US dollar. Analisis akun harga pokok penjualan meningkat di debit sebesar 180.000 US dollar, sementara aktiva pengendalian barang jadi menurun di kredit sebesar 180.000 US dollar. Ayat jurnalnya, harga pokok penjualan di sebelah debit sebesar 180.000 US dollar, pengendalian barang jadi di sebelah kredit sebesar 180.000 US dollar. Selanjutnya yaitu transaksi yang ke-9. Biaya gaji pemasaran dan layanan pelanggan serta biaya iklan diakrualkan untuk bulan Februari. Gaji Departemen Pemasaran sebesar 35.000 US dollar, biaya iklan sebesar 10.000 US dollar, gaji Departemen Layanan Pelanggan sebesar 15.000 US dollar. Analisis akun, biaya pemasaran dan iklan sebesar 45.000 US dollar dari 35.000 US dollar ditambah 10.000 US dollar. Dan biaya layanan pelanggan sebesar 15.000 US dollar adalah biaya periode untuk bulan Februari tahun 2006 dan akan diselaraskan terhadap pendapatan bulan Februari 2006. Ayat jurnalnya, biaya pemasaran dan iklan di sebelah debit sebesar 45.000 US dollar, biaya layanan pelanggan di sebelah debit sebesar 15.000 US dollar. Pengendalian utang gaji di sebelah kredit sebesar 50.000 US dollar, pengendalian utang usaha di sebelah kredit sebesar 10.000 US dollar. Transaksi yang ke-10. Pendapatan penjualan seluruhnya kredit sebesar 270.000 US dollar. Analisis akun. Akun pendapatan meningkat di kredit sebesar 270.000 US dollar. Aktiva pengendalian piutang usaha meningkat di debit sebesar 270.000 US dollar yang menunjukkan jumlah total yang terutang dari pelanggan atas penjualan yang dilakukan pada bulan Februari tahun 2006. Ayat jurnalnya, pengendalian piutang usaha di sebelah debit sebesar 270.000 US dollar, pendapatan di sebelah kredit sebesar 270.000 US dollar. Selanjutnya yaitu biaya non-manufaktur dan kalkulasi biaya pekerjaan atau job costing. Untuk mengidentifikasi biaya pemasaran dan layanan pelanggan dari job individual, Robinson dapat menggunakan pendekatan yang sama dengan job costing yang telah dibahas di bab sebelumnya. Dalam konteks perusahaan manufaktur, biaya pemasaran langsung dan biaya layanan pelanggan dapat ditelusuri ke job. Kemudian dapat menghitung tarif biaya tidak langsung yang dianggarkan dengan membagi biaya pemasaran tidak langsung yang dianggarkan ditambah biaya layanan pelanggan tidak langsung dengan kuantitas dasar
alokasi biaya yang dianggarkan. Selanjutnya, biaya tidak langsung yang dianggarkan dan penyesuaian akhir tahun akuntansi. Penggunaan tarif biaya tidak langsung yang dianggarkan dan normal costing untuk menggantikan aktual costing mempunyai keunggulan di mana biaya tidak langsung dapat dibebankan ke job individual selaras dengan proses serta tepat waktu. Dan bukan hanya pada akhir tahun fiskal ketika biaya aktual diketahui, namun tarif yang dianggarkan tidak mungkin sama dengan tarif aktual karena didasarkan pada estimasi yang dibuat untuk 12 bulan sebelum biaya aktual terjadi. Biaya tidak langsung yang dialokasikan terlalu rendah terjadi apabila jumlah biaya tidak langsung yang dialokasikan pada periode akuntansi lebih kecil dibandingkan jumlah aktual. Biaya tidak langsung yang dialokasikan terlalu tinggi terjadi apabila jumlah biaya tidak langsung yang dialokasikan pada periode akuntansi lebih besar dibandingkan jumlah aktual yang terjadi. Yaitu biaya tidak langsung yang dialokasikan sama dengan biaya tidak langsung dikurang biaya tidak langsung yang terlalu rendah atau terlalu tinggi yang terjadi dialokasikan. Terdapat dua akun biaya tidak langsung dalam buku besar yang harus disesuaikan dengan overhead manufaktur, yaitu yang pertama, pengendalian overhead manufaktur, yaitu catatan biaya aktual dalam semua kategori overhead individual, seperti bahan tidak langsung, tenaga kerja manufaktur tidak langsung, supervisi, rekayasa, listrik, dan penyusutan pabrik. Yang kedua, overhead manufaktur yang dialokasikan, yaitu catatan overhead manufaktur yang dialokasikan ke job individual berdasarkan tarif yang dianggarkan dikali dengan jam tenaga kerja manufaktur langsung aktual. Oke, pendekatan yang pertama adalah tarif alokasi yang disesuaikan. Pendekatan tarif alokasi yang disesuaikan ini menetapkan kembali semua ayat jurnal overhead dalam buku besar dan buku besar pembantu dengan menggunakan tarif biaya aktual, bukan tarif biaya yang dianggarkan. Pertama, tarif overhead manufaktur aktual dihitung akhir tahun fiskal. Kemudian, biaya overhead manufaktur yang dialokasikan pada setiap job selama tahun berjalan dihitung kembali dengan menggunakan tarif overhead manufaktur aktual, bukan tarif overhead manufaktur yang dianggarkan. Terakhir, ayat jurnal penutupan akhir tahun dibuat. Hasilnya adalah bahwa pada akhir tahun, setiap catatan biaya job dan catatan barang jadi, serta pengendalian barang dalam proses akhir, pengendalian barang jadi, dana akun harga pokok penjualan secara akurat akan memperlihatkan biaya overhead manufaktur aktual yang terjadi. Pendekatan tarif alokasi yang disesuaikan menghasilkan manfaat baik dalam ketepatan waktu maupun kemudahan normal costing selama tahun berjalan, serta keakuratan aktual costing pada akhir tahun. Lalu pendekatan yang kedua adalah pendekatan prorasi. Prorasi menyebarkan overhead yang dialokasikan terlalu rendah atau terlalu tinggi di antara saldo akhir barang dalam proses barang jadi dan harga pokok penjualan. Persediaan bahan tidak dimasukkan dalam prorasi ini karena tidak ada biaya overhead manufaktur yang telah dialokasikan. Jika overhead manufaktur dialokasikan terlalu tinggi, maka akun pengendalian barang dalam proses, pengendalian barang jadi, dan harga pokok penjualan akan menurun di kredit, bukan meningkat di debit. Lalu pendekatan yang ketiga adalah pendekatan penghapusan harga pokok penjualan. Menurut pendekatan ini, overhead total yang dialokasikan terlalu rendah atau terlalu tinggi akan dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan tahun berjalan. Ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Harga pokok penjualan sebelah debit, overhead manufaktur yang dialokasikan sebelah debit, pada pengendalian overhead manufaktur sebelah kredit. Lalu memilih di antara berbagai pendekatan. Banyak akuntan manajemen, insinyur industri, dan manajer berpendapat bahwa karena biaya overhead yang dialokasikan terlalu rendah atau terlalu tinggi, itu mengukur efisiensi selama periode berjalan.
Biaya ini harus dihapus ke harga pokok penjualan dan bukan diprorasi. Penghapusan ke harga pokok penjualan merupakan pendekatan yang paling sederhana untuk mengatasi masalah overhead yang dialokasikan terlalu rendah atau terlalu tinggi. Penghapusan ke harga pokok penjualan menghasilkan aproksimasi yang lebih akurat namun lebih kompleks. Uji biaya manfaat akan menyukai pendekatan yang paling sederhana, penghapusan ke harga pokok penjualan, karena cara yang lebih kompleks untuk mencapai keakuratan seperti yang disajikan pada dua pendekatan lainnya tidak menyediakan cukup informasi tambahan yang berguna. Perhatikan bahwa yang manapun dari ketiga pendekatan itu yang digunakan, overhead yang dialokasikan terlalu rendah tidak terbawa ke akun overhead setelah tahun fiskal berlalu. Karena saldo akhir pengendalian overhead manufaktur dan overhead manufaktur yang dialokasikan ditutup pengendalian barang dalam proses, pengendalian barang jadi, dan harga pokok penjualan, sehingga menjadi nol pada setiap akhir tahun. Multiple biaya overhead. Untuk mengimplementasikan sistem normal costing dengan 20 biaya overhead, harus menentukan anggaran jam tenaga kerja manufaktur langsung total, serta anggaran jam mesin total untuk tahun berjalan. Lalu mengidentifikasikan biaya overhead yang dianggarkan total terkait dengan setiap pool biaya. Biaya overhead manufaktur yang dialokasikan ke job dengan menggunakan dua tarif overhead yang dianggarkan tersebut, dan jam tenaga kerja manufaktur langsung aktual serta jam mesin aktual yang digunakan berbagai job. Buku besar akan berisi jumlah pengendalian overhead manufaktur dan overhead manufaktur yang dialokasikan untuk setiap pool biaya. Selanjutnya, penyesuaian akhir tahun atas biaya overhead yang dialokasikan terlalu rendah atau terlalu tinggi akan dilakukan secara terpisah untuk setiap pool biaya. Variasi dari normal costing, contoh perusahaan sektor jasa. Pada beberapa perusahaan jasa, variasi dari normal costing akan sangat membantu karena biaya tenaga kerja langsung aktual, komponen terbesar dari biaya total, cukup sulit ditelusuri ke job ketika pekerjaan telah selesai. Mekanisme penggunaan tarif yang dianggarkan untuk biaya langsung adalah sama dengan metode yang diterapkan ketika menggunakan tarif yang dianggarkan untuk biaya tidak langsung normal costing. Untuk menghitung tarif biaya tenaga kerja langsung, yang dianggarkan adalah sama dengan biaya tenaga kerja langsung total yang dianggarkan dibagi jam tenaga kerja langsung total yang dianggarkan. Asumsikan hanya terdapat satu pool biaya tidak langsung dan biaya tenaga kerja langsung total digunakan sebagai dasar alokasi biaya. Maka tarif biaya tidak langsung yang dianggarkan adalah biaya total yang dianggarkan pada pool biaya tidak langsung dibagi kuantitas total yang dianggarkan atas dasar alokasi biaya atau biaya tenaga kerja langsung. Penyesuaian akhir tahun untuk biaya langsung yang dialokasikan terlalu rendah atau terlalu tinggi perlu dilakukan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada biaya tidak langsung yang dialokasikan terlalu rendah atau terlalu tinggi. Sebagai contoh, perusahaan konsultasi rekayasa seringkali mempunyai beberapa biaya langsung aktual atau seperti pembuatan cetak biru atau fee yang dibayarkan kepada ahli eksternal, biaya langsung lain yang ditelusuri ke job dengan menggunakan tarif yang dianggarkan, atau biaya tenaga kerja profesional, dan biaya tidak langsung yang dialokasikan ke job dengan menggunakan tarif yang dianggarkan, atau biaya rekayasa dan dukungan kantor. Karena itu, pengguna sistem kalkulasi biaya harus berhati-hati terhadap perbedaan sistem yang akan dihadapi.